skema berikutnya yang ditawarkan dalam arsitektur ISO 31000/2018 adalah mengenai kerangka kerja atau framework. Kerangka kerja ini sebenarnya membantu kita supaya penerapan manajemen risiko itu tadi lebih terstruktur, lebih sistematis, kemudian lebih komprehensif. Nah, dimulainya itu sebenarnya dari sini, dari kerangka kerja yang kita buat seperti apa. ISO 31000/2018 memberi panduan kepada kita. Yang pertama bahwa diperlukan adanya kepemimpinan dan komitmen yang utuh, yang penuh pada penerapan manajemen risiko bagi organisasi kita, bagi perusahaan kita. Tone of the top istilahnya. Itu sangat diperlukan. Karena kalau kepemimpinan dan komitmen ini diabaikan, roda kerangka kerja ini nggak bisa bergerak, Bapak Ibu. Nah, dia itu poros yang mengawali semuanya. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kepemimpinan, leadership, baik dari BOD, BOC, dari eksekutif maupun dari pengawasan, itu sangat penting dalam menentukan kita mau menerapkan manajemen risiko atau enggak nih. Kita mau menerapkan manajemen risikonya seperti apa? Mau sesuai ISO, mau bebas saja, nah, seperti apa? Kita mau mencapai level risk maturity perusahaan kita mau sampai mana nih? Nah, kepemimpinan dan komitmen inilah tonggak awalnya. Kerangka berikutnya yang ditunjukkan oleh ISO 31000 adalah integrasi. Seperti yang sudah diulas sedikit di prinsip tadi, bahwa integrasi manajemen risiko itu memungkinkan di setiap aktivitas, di setiap proses bisnis, di setiap alur organisasi, jalannya organisasi, itu setiap risiko yang ada dapat termitigasi, dapat terkelola dengan baik, sehingga bisa mendapatkan peluang yang ingin dicapai oleh organisasi, oleh perusahaan, dan bisa mengantisipasi, memitigasi secara preventif risiko-risiko yang mungkin timbul. Berikutnya adalah desain dari kerangka kerja itu sendiri. Terdiri dari 5 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemahaman konteks dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tentunya konteks lembaga keuangan dengan manufaktur berbeda. Antara konstruksi dengan perusahaan perdagangan itu berbeda. Maka di sini perlu adanya pemahaman konteks dalam desain kerangka kerja manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Kemudian ada penegasan komitmen. Seperti apa sih penegasan komitmen? Apakah cukup di rapat-rapat aja? Kita harus menerapkan manajemen risiko. Apakah cukup di rapat-rapat saja? Apakah cukup di obrolan-obrolan saja? Nah, nanti dituangkannya seperti apa sih caranya penegasan komitmen penerapan manajemen risiko itu. Nah, berikutnya dalam desain penting juga diperhatikan adalah penugasan, peran atau akuntabilitas. Di sini nanti ditunjukkan bahwa menerapkan manajemen risiko itu tidak sekedar nunjuk orang yang tanda kutip seperti nggak punya kerjaan, udah kamu laksanakan manajemen risiko. Nah, tidak sekedar itu. Nah, penugasan peran ini nanti menunjukkan arah yang lebih benar, arah yang lebih tepat, bagaimana setiap tahapan penerapan manajemen risiko ini dilaksanakan. Ada yang bagian merumuskan metodologi, ada bagian monitoring, kemudian alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya ini tadi tidak sekedar menunjuk orang, tapi bagaimana satu organisasi bisa yakin, bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari orang yang ditugaskan menjalankan fungsi manajemen risiko. Nah, nanti perlu adanya pendidikan, peningkatan skill, sertifikasi, kemudian penyiapan komunikasi dan konsultasi. Ini tentu saja harus dilaksanakan karena tadi bahwa manajemen risiko itu tidak berdiri sendiri. Manajemen risiko dimulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi supaya tidak ada yang merasa terganggu, perlu adanya menyiapkan komunikasi dan konsultasi. Ketika mau
menganalisa risiko A itu harus berhubungan dengan siapa. Ketika mau bikin prosedur atau metodologi risk assessment, penilaian risiko, itu perlu mengajak bicara siapa. Tahapan berikutnya dari kerangka kerja manajemen risiko adalah implementasi, pelaksanaannya. Nah, beberapa organisasi mungkin, kita sudah menerapkan manajemen risiko kok, kita sudah melaksanakan manajemen risiko. Tapi ketika ditanya, punya kebijakan manajemen risiko tidak? Punya pedoman manajemen risiko tidak? Nggak punya. Nah, terus implementasinya gimana? Apa dasar melakukan implementasinya? Kalau tidak punya plan, kalau tidak punya rencana. Yang mau dituju apa? Kalau tidak ada rencana. Gitu. Nah, maka implementasi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari desain. Nah, baru bisa dievaluasi. Evaluasi itu nanti membandingkan antara desainnya dengan implementasinya. Nah, nanti ada koreksi apakah di implementasinya atau di desainnya yang tidak cocok. Mengevaluasi pedomannya gimana sih? Nah, pedomannya nanti dijelaskan juga guideline-nya secara cukup komprehensif di ISO 31000/2018. Kemudian ada perbaikan yang berkelanjutan, improvement. Jadi melakukan manajemen risiko tidak stuck, tidak berhenti satu periode, tapi berkelanjutan. Nah, kalau sudah berkelanjutan gitu, ada improvement terus-menerus, risk maturity levelnya naik terus, semakin baik, nah barulah bisa disebut nanti bahwa enterprise risk management, penerapan manajemen risiko dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, itu bisa menjaga pertumbuhan secara berkelanjutan. Nah, kalau belum apa-apa, baru satu periode dari pimpinan puncaknya, kayaknya ini nggak efektif, kita lebur saja fungsi manajemen risikonya ke audit. Nah, apakah sesuai? Nah, artinya kalau seperti itu yang perlu ditanyakan pertama komitmen, yang kedua desain, gitu. Karena ketika kita mendesain itu sebenarnya ada roadmap sebagai salah satu outputnya. Roadmap manajemen risiko tahun pertama apa yang mau dicapai, tahun kedua sasaran manajemen risikonya apa, tahun ketiga sasaran manajemen risikonya apa gitu. Sehingga selalu ada progres yang dirasakan. Nah, kalau ada pimpinan puncak yang berbicara seperti itu, nah bisa jadi memang nggak punya roadmap. Penerapan manajemen risikonya tidak punya desain, tidak punya sasaran. Apa sih yang mau dicapai? Blank, bias.